Pertama, analisis makroekonomi. Analisis makroekonomi ialah untuk menganalisis perubahan ekonomi secara keseluruhan. Ada 3 indikator utama yang telah kami tinjau, yaitu inflasi, suku bunga, dan kurs rupiah. Dilihat pada grafik, inflasi selama 10 tahun terakhir cenderung tidak stabil, dengan titik tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,36% dan terendah pada tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2023, inflasi berhasil terkendali menjadi 2,61% berkat upaya pemerintah dalam mengendalikan gejolak harga. Meskipun ketidakpastian masih tinggi, salah satunya akibat cuaca buruk yang mengganggu produksi pangan. Yang kedua, dapat dilihat pada grafik, suku bunga mencatat tren naik turun dengan puncaknya pada tahun 2014 dan 2015, yaitu sebesar 7,5% dan kemudian turun pada tahun 2021 sebelum kembali naik ke 6% pada tahun 2023. Kenaikan ini berpotensi menguntungkan sektor perbankan karena margin keuntungan meningkat sejalan dengan naiknya nilai suku bunga. Yang ketiga, pada grafik nilai tukar rupiah terlihat fluktuatif namun stabil, mencapai puncaknya pada 2023 dengan nilai 15.000 lebih. Meskipun rupiah melemah, ini dapat menjadi momentum bagi investor karena harga instrumen investasi turun, kemudian investor dapat menjual kembali saat rupiah menguat. Dengan memperhatikan ketiga indikator ini, kami dapat melihat gambaran keseluruhan ekonomi yang memberikan wawasan penting bagi para investor. Baik, selanjutnya adalah analisis industri. PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode emiten BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian nanti akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Berikut adalah analisis industri yang kami lakukan terhadap 3 emiten sejenis, yaitu BBCA, BBRI, dan BMRI. Yang pertama ditinjau dari Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR mengukur seberapa besar modal bank yang tersedia untuk menanggung potensi kerugian dari pinjaman yang diberikan. CAR batas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 18%. Dilihat dari tabel, BBCA memiliki CAR yang lebih tinggi. Artinya BBCA di sini memiliki cukupan modal yang besar untuk menanggung potensi kerugian. Maka BCA dapat dinilai sebagai bank yang sehat dan aman bagi investor. Kemudian ditinjau dari Loan of Deposit Ratio atau LDR. LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase dana bank yang digunakan untuk menyalurkan kredit. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa LDR BBCA lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa BCA tidak agresif serta berhati-hati dan prudent dalam menyalurkan kredit untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Ditinjau dari Return on Equity, ROE mengukur efektivitas bank dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba. ROE BCA mengalami sedikit penurunan tahun 2020, sedangkan tahun 2020 sampai 2023 mengalami tren kenaikan. Dilihat pada tabel, ROE BBCA lebih stabil dibandingkan dengan ROE BBRI dan BMRI. Ini menunjukkan bahwa BBCA efektif dalam mengelola modalnya. Dilihat dari beban operasional pendapatan operasional, BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi sebuah perusahaan. Semakin kecil nilai BOPO, maka semakin efisien dalam menjalankan aktivitasnya. Dilihat pada tabel, BOPO BBCA lebih rendah dari BBRI dan BMRI. Hal ini menunjukkan bahwa BBCA sangat efisien operasionalnya. Untuk analisis perusahaan terhadap BBCA, kami melihat dari 4 indikator, yaitu laba bersih, total utang, rasio ROA, dan ROE. Dilihat dari laba bersih yang diperoleh BBCA di tahun 2020 menurun sebesar 4,9% efek dari COVID-19. Namun di tahun 2020 hingga 2023, ROE BBCA terus meningkat hingga di tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 79,2% sejak tahun 2020, artinya kinerja BBCA sangat baik. Selanjutnya dilihat dari grafik total utang, BBCA terus meningkat setiap tahun, namun bukan berarti BBCA memiliki kinerja yang buruk. Utang yang dimiliki BBCA mayoritas berasal dari dana pihak ketiga atau DPK. Dari tahun 2019 hingga 2023, DPK terhadap total utang berkisar antara 94-95%, yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro yang dihimpun dari nasabah. DPK merupakan pendanaan utama bagi bank. DPK yang besar ini menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap BBCA.
Dilihat pada grafik ROA, BBCA cenderung stabil. Walaupun di tahun 2020 sempat sedikit menurun menjadi 2,7%. Namun setelah itu mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi BBCA dalam menggunakan aset produktifnya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, dapat dilihat ROE sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 16,5%. Kemudian terus meningkat menjadi 23,5% di tahun 2023. Di mana artinya BBCA mengolah modal yang dimilikinya dalam menghasilkan laba secara efektif. Ada beberapa alasan kenapa kami menyarankan untuk membeli saham PT Bank Sentral Asia, yaitu 1. BBCA memiliki fundamental yang baik sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. Yang kedua, BBCA termasuk dalam daftar saham IDX Highest Dividend 20 tahun 2023 dan rajin membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, posisi pertama sebagai bank terbaik di Indonesia versi Forbes 2023. Keempat, BBCA tergabung dalam IDX 30 dan LQ45 yang memiliki market cap yang besar dan likuiditas yang tinggi.